Kenapa sih penyakit kulit kalian kok susah sembuh? Udah diobatin ke sana-sini, bahkan udah pernah ke dokter kulit, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Yuk kita bahas. Banyak faktor yang bikin kenapa penyakit kulit kalian kok susah sembuh. Saya pribadi membaginya ke dalam 3 penyebab. Yang pertama, karena proses reinfeksi atau istilahnya ketularan lagi. Nah, ini merupakan faktor yang paling sering nih bikin suatu penyakit kulit kok nggak sembuh-sembuh. Udah diobatin sama dokter, kulitnya sehat, bersih lagi, terus ketemu sama sumber penyakitnya lagi. Yang muncul lagi deh penyakitnya. Penyebab reinfeksi atau ketularan ini bisa datang dari berbagai hal. Contohnya, yang pertama, bisa karena ketularan tempat kotor. Misalnya kalau pasiennya anak-anak nih, yang paling sering karena main tanah, main pasir, main air selokan atau air genangan hujan, ataupun pada tempat-tempat kotor lainnya. Kalau pada pasien dewasa, biasanya pada mereka yang kerja di tempat kotor. Misalnya yang kerja di sawah, di kebun, atau di proyek bangunan. Selanjutnya, yang kedua, proses reinfeksi ini bisa juga karena ketularan hewan di rumah nih. Misalnya punya peliharaan kucing atau anjing di rumah, ataupun pada mereka yang kerja di peternakan. Misalnya di peternakan ayam, peternakan sapi, ataupun mereka yang kerja di rumah potong hewan. Selanjutnya, yang ketiganya, proses reinfeksi ini bisa akibat karena ketularan dari orang lain. Bisa dari teman sekolah anak-anak, bisa dari teman mereka di rumah, ataupun dari sesama keluarga. Misalnya dari kakak ke adik, adik ke kakak, ataupun dari anak ke orang tua. Yang paling sering nih biasanya anak pesantren nih. Karena kan biasanya kalau di pesantren muridnya banyak. Tinggal dalam satu kamar besar, beramai-ramai, sangat berisiko sekali terjadi pertukaran penyakit. Ingat, penyakit kulit karena infeksi itu bukan muncul gara-gara makanan. Misalnya karena makan ayam, makan ikan, ataupun makan telur. Tapi murni karena tertular oleh lingkungan sekitar. Lingkungan sekitarnya kotor, ada kumannya, atau dari binatang, atau dari orang, akhirnya ketularan kembali. Malah kasihan nih si anaknya, lagi butuh-butuhnya makan bergizi, malah dipantrang gara-gara misinformasi orang tuanya. Yang kedua, proses selanjutnya yang bikin penyakit kulit susah sembuh adalah karena relapse atau istilahnya kambuh. Biasanya kejadian kambuh ini terjadi pada penyakit kulit yang bersifat kronis nih. Misalnya pada penyakit psoriasis, atopic dermatitis, seborrheic dermatitis, dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit yang bersifat kronis ini dapat muncul karena suatu faktor hal nih. Bisa karena faktor pikiran, misalnya lagi stres, atau karena bisa efek cuaca, misalnya cuacanya lagi dingin banget atau panas banget, atau juga bisa karena efek daya tahan tubuhnya lagi turun. Sedang sakit misalnya, atau misalnya sedang kecapean misalnya, sehingga penyakit kulit kronisnya ini bisa muncul lagi. Karena memang penyakit kulit kronis seperti ini tidak bisa sembuh 100%, tapi penyakitnya bisa di-maintenance agar penyakitnya tidak muncul kembali, yaitu dengan minum obat-obatan, atau dengan diberikan salep-salep tertentu, ataupun dengan menghindari faktor pencetusnya. Yang terakhir, yang ketiga, faktor yang paling cukup sering terjadi di masyarakat kita adalah karena salah terapi nih. Penyakitnya apa, salepnya apa. Ingat, setiap penyakit kulit itu beda penyakit, beda juga salepnya. Tidak setiap satu salep mengobati semua penyakit kulit. Sepanjang saya praktek, salah terapi ini biasanya paling sering diakibatkan karena dua hal. Bisa karena salah diagnosis, atau juga bisa karena beli salep sendiri. Hati-hati juga nih, terutama buat kalian yang sering beli salep sendiri di apotek. Kalian harus paham penyakit kalian itu apa. Jangan asal sembarang oles ya. Perlu diingat, petugas apotek tidak dilatih untuk mendiagnosis penyakit kulit. Bisa jadi ketika kalian minta salep gatal, yang mereka kasih bisa salep yang salah terhadap kalian. Dan tentunya ini sangat berbahaya. Dikhawatirkannya salep yang kalian pakai tidak sesuai, dan malah jadi timbul komplikasi di sekitar kulit kalian. Yang paling bahaya dan paling sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah penggunaan salep anti radang yang bukan pada tempatnya. Ini bahaya nih. Misalnya pada penyakit jamur kulit nih, karena tinea atau candidiasis, jika diberikan salep anti radang, yang ada jamurnya malah jadi tambah subur. Atau misalnya penyakit infeksi karena bakteri kulit, seperti pada kasus pioderma, tapi kalian malah berikan salep anti radang. Nah, ini bahaya nih, yang ada kulitnya nanti malah menebal, malah terjadi hiperkeratosis. Akibatnya apa nih? Kulit luarnya jadi tertutup keratosis, tapi bagian dalamnya masih ada infeksinya, sehingga ini bisa mengakibatkan gatal yang kronis. Yang parahnya dari hiperkeratosis ini malah bisa bikin penyakit kulitnya jadi susah diobati, karena kulitnya jadi tebal, dan salepnya jadi susah penetrasi ke dalam kulit. Jadi, saya nitip nih ke kalian agar hati-hati ngolesin salep anti radang, yang notabene sangat keras sekali ke kulit kalian. Ini nih, list kandungan salep anti radang yang harus hati-hati banget dalam pemberiannya. Dan diusahakan hanya digunakan untuk nakes saja, tidak untuk dibeli sendiri. Oke, sekian pembahasan untuk materi ini. Kalau kalian punya pengalaman tentang masalah penyakit kulit, coba deh cerita di kolom komentar. Share pengalaman kalian biar jadi pengalaman buat teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini. Terima kasih. Bye.